Baik, selamat pagi untuk kita semua yang ada di Indonesia dan selamat sore yang ada di Amerika. Kita akan melanjutkan buku Everlasting Covenant dan kita masih membahas tentang Everlasting Covenant ya di chapter yang ke-42 di Everlasting Covenant Complete atau perjanjian kekal selesai. Dan saya akan meringkas sedikit tentang apa yang telah kita pelajari ya sebelumnya. Jadi di buku The Everlasting Covenant ini awalnya dikatakan tentang sebuah kota yang mempunyai dasar atau fondasi, ya. Artinya dalam perjanjian kekal yang Tuhan telah janjikan untuk kita semua adalah kota kudus ya, kota mulia yaitu surga itu sendiri yang dijanjikan pada Abraham dan kepada kita semua yang punya iman ya yang sama yaitu iman pada Yesus. Oke. Tapi di sini ada satu masalah ya yang kita temui dan di juru kecilnya adalah kawanan yang tersebar di mana dalam ayat-ayat berikut ini kita membaca kondisi domba-domba yang hilang dari Bani Israel dan bagaimana gembala-gembala yang tidak setia mencerai-beraikan domba-domba itu dan bukannya mengumpulkannya. Jadi sebelum masuk ke tanah perjanjian itu, domba-domba Allah itu tersebar, ya. Domba-domba hilang dari Bani Israel. Mengapa mereka tersebar? Karena mereka mempunyai gembala-gembala yang tidak apa, setia. Justru karena dengan gembala-gembala inilah membuat domba-domba itu tercerai-berai ya, tersebar di mana-mana. Dan Tuhan ingin menyatukan lagi semua ya. Dan kita akan mempunyai satu gembala. Di sini katakan, aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan kita tahu, kita mempunyai gembala yang agung ya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan untuk pengumpulan ini yang kita telah bahas yang lalu, kita dikumpulkan oleh kebangkitan ya. Dan ini Yeskel 37 ayat 1-3, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman padaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini dihidupkan kembali. Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Jadi tulang-tulang ini akan dihidupkan. Semua Israel yang tersebar akan disatukan. Dan kuasa yang menghidupkan tulang-tulang ini, yang telah kita bahas lalu adalah kuasa yang sama ya dengan eh, kuasa Injil. Kuasa Injil. Dan kita tahu seluruh kaum Israel adalah semua umat Allah. Kita melihat bahwa perhimpunan ini akan terjadi seluruh kaum Israel. Ayat-ayat berikut menunjukkan bahwa pada saat itu tidak akan pembagian kerajaan, tapi hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Jadi hanya ada satu Israel dan satu gembala. Satu gembala itu yaitu Yesus Kristus, satu kawanan atau bangsa Israel adalah kita semua yang punya iman pada Yesus Kristus. Ini adalah sedikit pelajaran tambahan ya dari saya. Siapa itu Israel yang sebenarnya? Oke. Di Keluaran 4 ayat 22 dikatakan, maka engkau harus berkata pada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Ini perkataan ya Tuhan. Bahasa Inggris, thou shalt say unto Pharaoh, thus saith the Lord, Israel is my son, even my firstborn. Kita tahu yang keluar pertama dari tangan Sang Pencipta adalah Adam. Dan Israel ini adalah Yakub yang anak dari Ishak, ini bukan anak pertama ya, kita tahu. Dia bukan firstborn, tapi dia anak bungsu ya.
Karena kita tahu Esau ya yang dilahirkan pertama. Jadi kenapa Tuhan katakan Israel adalah anakku dan dia adalah anak yang sulung? Apakah benar-benar Allah mengatakan bahwa Israel adalah anak sulung? Who is God's real firstborn son? Di Hosea 11 ayat 1 dikatakan, ketika Israel masih muda, kasihi dia, dan dari Mesir panggil anakku. When Israel was a child, when I love him, and called my son out of Egypt. Jadi waktu Israel masih muda ya, masih kecil, Tuhan panggil Israel itu dari Mesir. Coba kita lihat di Matius 2 ayat 13. Siapa yang firstborn itu yang Tuhan panggil keluar dari Mesir? Ini Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu beserta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman padamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu bersama ibunya. Anak itu, bahasa Inggris itu my child ya. Child, masih kecil, masih muda. Malam itu lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Supaya hal itu terjadi supaya genaplah, that it might be fulfilled, sesuai yang dikatakan oleh Hosea, yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ya, itu ya yang dikatakan oleh Hosea, I called my son out of Egypt. Jadi siapa ini anak sulung itu? Anak sulung itu yang dipanggil dari Mesir, yang disebut Israel, yaitu Yesus sendiri ya. Yesus. Jadi the real Israel is Jesus Christ di Roma 11 ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi cabang-cabang yang dipatahkan adalah bangsa Israel yang tidak taat dan sehingga kita tunas liar itu dicangkokkan kepada Kristus ya. Jadi the true Israel is Christ. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya kamu dicangkokkan diantaranya sebagai tunas. Baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak bercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak menyayangkan kamu. Jadi kita disatukan kepada Kristus oleh iman. Jadi Israel sejati adalah mereka yang mempunyai iman di dalam Yesus. Roma 9 ayat 7, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Yang berasal dari Ishak yang disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurun daging adalah anak-anak Allah, tapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi kita disebut anak-anak Allah, keturunan Abraham hanya melalui iman pada Yesus. Di Roma 2 ayat 28 dikatakan sebab yang disebut Yahudi atau Israel bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang langsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat dalam hati secara rohani bukan secara hurufiah, maka pujian baginya datang bukan dari manusia tapi melalui dari Allah, melainkan dari Tuhan. Oke, dan kita semua adalah Israel saat kita menerima Yesus. Galatia 3:7, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu adalah anak-anak Abraham. Ayat 26,
Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus. Galatia 3 ayat 16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan pada keturunan-keturunannya, tidak dibilang seeds, tapi seed, keturunan, seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tapi hanya satu orang. Dan pada keturunanmu, yaitu Yesus Kristus. Dari Yesus adalah anak yang keluar, yang dipanggil keluar dari Mesir, yaitu yang tadi disebut Israel ya, yang orang sudah pelajari tadi. Jadi ini cuma pelajaran tambahan. Sehingga di Galatia 3 ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kita satu dalam Yesus. Kitalah Israel yang sejati. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima apa? Covenant ini. Janji Allah ini. Oke, itu sekedar tambahannya, ringkasan dari orang punya pelajaran. Oke. Dan saya akan share materi kita. Oke, sampai sini ada tambahan mungkin? Sebelum kita lanjut di materi yang baru tentang pelajaran yang kita telah bahas sebelumnya. Disilakan. Oke, kalau tidak ada tambahan, kita akan masuk di judul kecil yang baru ya. Judulnya adalah Perjanjian Baru. Oke. Perjanjian Baru atau The New Covenant. Dari hubungan ini, tidak ada keraguan sedikit pun tentang waktu apa yang dimaksud di sini. Itu adalah waktu penghukuman bagi orang jahat dan pahala bagi orang benar. Waktu ketika umat Allah akan diselamatkan untuk selama-lamanya dari segala kejahatan dan penindasan, dan akan ditegakkan di tanah itu, yaitu tanah perjanjian, untuk memilikinya, untuk selama-lamanya, dalam kedamaian dan kebenaran. Jadi dalam peace and righteousness. Jadi masih berbicara tentang waktu yang sama. Sang Nabi melanjutkan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru atau New Covenant dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan atau husband atau suami yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku atau covenant, Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Dan bukan perjanjian yang telah diadakan pada kaum Israel yang pada waktu yang lalu ya. Tapi ini adalah perjanjian baru. Dan perjanjian ini ditetapkan Tuhan hati kita masing-masing pada Israel modern ya. Di mana dengan perjanjian ini kita tidak usah lagi mengajar saudara tentang kenalah Tuhan. Karena semua di perjanjian baru ini benar-benar mengenal siapa itu Tuhan. Ya, mengenal siapa itu Tuhan itu. Kita lanjut ya. Beginilah firman Tuhan, yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut,
Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku sepanjang waktu. Jadi bangsa Israel ini tidak akan pernah dihapuskan, tetap selama-lamanya. Makanya tadi saya sempat singgung sedikit tentang apa itu Israel yang sebenarnya, supaya kita tahu Israel yang sesungguhnya itu siapa. Jadi Israel yang sesungguhnya adalah keturunan Abraham, kan? Bukan keturunan-keturunannya, tapi keturunan Abraham. Bukan keturunan-keturunan. Yaitu Yesus sendiri. The real Israel. Dan kita dicangkokkan dalam Yesus melalui imannya. Disatukan dalam Yesus melalui iman. Dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Son of God. Karena Yesus Israel juga dibilang, inilah anakku. Inilah anakku yang kupanggil keluar dari Mesir. Kita tahu Mesir juga melambangkan dunia, ya. Dipanggil keluar dari dunia, Tuhan panggil keluar Yesus dari Mesir, dan itu adalah gambaran yang sebenarnya, dan kita dicangkokkan ke dalam Yesus melalui iman. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 37. Kita lanjut ya. Sebelum sebentar kalau ada tambahan, masukan atau pertanyaan boleh dipersilakan. Di sini kita mendapatkan kesimpulan dari keseluruhan persoalan. Dengan dibuatnya perjanjian baru atau New Covenant, hari-hari pembuangan dan penawanan telah berakhir, dan umat Allah berdiam di dalam hadiratnya yang telah disingkapkan untuk selama-lamanya. Perjanjian itu masih harus dilaksanakan, tetapi dengan iman yang hidup, semua berkatnya dapat dinikmati sekarang. Bahkan kuasa kebangkitan yang dengannya umat Allah akhirnya ditegakkan di tanah mereka sendiri adalah kuasa yang dengannya mereka dipersiapkan untuk hari yang mulia itu. Jadi Tuhan membuat perjanjian baru untuk kita semua, ya. Dan perjanjian itu dilaksanakan dengan apa? Iman yang hidup. Dan berkat-berkat dari iman yang hidup itu boleh kita apa? Nikmati sekarang. Kuasa kebangkitan yang mana Tuhan membangkitkan umat-umat Allah adalah kuasa yang sama untuk mempersiapkan kita semua pada hari yang mulia atau the glorious day. Jadi ini adalah satu pelajaran yang sangat luar biasa, ya. Kita semua dipersiapkan untuk hari yang mulia itu, the glorious day. Dengan kuasa yang sama, kuasa yang membangkitkan, kuasa Injil juga. Bagi kita semua yang telah menerima apa? The New Covenant atau perjanjian baru. Baik, sampai sini ada kasih tambahan, masukan, dipersilakan atau pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau tambahan, kita lanjut ya. Kita akan bahas tentang perjanjian lama dan baru. Kita tinggal berapa judul kecil ya, setelah ini materi ini akan selesai. Dalam pelajaran tentang janji-janji kepada Israel, kita telah melihat mengapa dan dalam situasi apa perjanjian yang lama dibuat. Ketika Israel berdiri di kaki Gunung Sinai. Jadi kita akan lihat kenapa ya perjanjian itu dibuat, perjanjian lama. Perjanjian itu disebut sebagai perjanjian yang pertama atau perjanjian yang lama. Ya, jadi Old Covenant. Bukan karena tidak ada perjanjian yang mendahulunya, tapi karena perjanjian itu adalah perjanjian yang pertama kali diadakan dengan kaum Israel dan kaum Yehuda dan seluruh kaum Israel. Kenapa ini disebut dengan perjanjian lama? Karena itu adalah perjanjian pertama yang diadakan kepada kaum Israel, kaum Yehuda, dan seluruh kaum Israel, ya. Makanya ini dibilang perjanjian lama atau Old Covenant. Jadi itu dibilang perjanjian lama karena itu adalah perjanjian pertama. Oke, kita lanjut. Perjanjian dengan Abraham terjadi lebih dari 400 tahun sebelumnya. Jadi sudah ada perjanjian kepada Abraham 400 tahun sebelumnya.
Dan perjanjian itu mencakup segala sesuatu yang dapat diberikan Allah kepada umat manapun. Jadi perjanjian yang diberikan kepada Abraham adalah perjanjian yang melengkapi seluruh umat Allah, ya, bukan cuma hanya kepada bangsa Israel. Karena perjanjian kepada Abraham itu belum ada bangsa Israel kan? Jadi kepada semua umat Allah. Berdasarkan perjanjian dengan Abraham yang diteguhkan oleh sumpah Allah, ya, dan mendapat penghiburan yang kuat dalam segala pencobaan kita. Itu di Ibrani 6 ayat 13 dan 20. Dan dikatakan bahwa semua orang-orang yang beriman adalah anak-anak Abraham. Jadi kita yang punya iman pada Allah, pada Yesus, kita semua adalah anak-anak Abraham. Kita semua disebut dengan anak-anak perjanjian. Ada kata tetapi sini. Tetapi Israel pada zaman dahulu terbukti tidak setia. Jadi Israel adalah unfaithful and our despise of everlasting covenant was made by with Abraham. Jadi Israel tidak setia dan melupakan atau meremehkan perjanjian kekal yang dibuat dengan Abraham. Mereka ingin berjalan dengan penglihatan, bukan dengan iman. Jadi mereka walk by sight, ya, bukan by faith. Mereka berjalan melalui penglihatan, bukan dengan iman. Mereka lebih percaya pada diri mereka sendiri daripada Allah. Banyak bukti-bukti, ya, yang kita pelajari di Alkitab, bahwa mereka, kalau nggak salah, tentang pasukan Israel yang banyak sekali yang Tuhan suruh kasih kurang dari berapa ribu menjadi 300. Karena kalau mereka berperang dengan pasukan yang mereka kalah, mereka kekuatan sendirilah yang mengalahkan. Tapi Tuhan kasih kurang-kurang, ya, pasukan itu, sehingga bangsa Israel tahu bahwa mereka menang bukan dari kekuatan mereka, tapi melalui dari Allah saja. Jadi bangsa Israel gagal dalam perjanjian mereka karena mereka tidak setia dan terlalu percaya diri. Dalam ujian, ketika Allah mengingatkan mereka akan perjanjiannya dengan Abraham, dan sebagai pertolongan bagi iman mereka dalam kuasa janjinya, mengingatkan mereka akan apa yang telah Dia lakukan bagi mereka. Mereka dengan lancang mengambil tanggung jawab keselamatan mereka sendiri, dan masuk ke dalam sebuah perjanjian yang tidak ada yang dapat mereka lakukan selain perbudakan dan kematian. Jadi mereka melanggar ini perjanjian-perjanjian ini. Mereka pikir keselamatan itu dari mereka punya kekuatan sendiri. Mereka mengambil tanggung jawab keselamatan mereka sendiri dan masuk ke dalam sebuah perjanjian yang tidak ada yang dapat mereka lakukan selain perbudakan dan kematian. Jadi saat mereka melakukan semua itu, keselamatan mereka dengan kekuatan mereka sendiri, semua hanyalah perbudakan dan kematian. Tidak ada keselamatan sama sekali, tidak ada harapan. Akan tetapi Allah yang tetap setia meskipun manusia tidak percaya, menggunakan hal ini sebagai objek pelajaran. Jadi kita punya Allah yang setia walaupun manusia tidak percaya, tapi apa yang terjadi bagi bangsa Israel adalah satu objek pelajaran bagi kita semua, ya. Dari bayangan itu mereka dapat belajar tentang realitas atau kenyataan. Bahkan perbudakan mereka harus mengandung nubuatan dan janji kebebasan. Jadi itu semua. Jadi kita telah pelajari tentang perjanjian lama dan baru. Jadi kenapa disebut dengan perjanjian lama? Karena itu adalah janji pertama dari Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi janji itu 400 tahun yang sebelumnya. Oke. Baik, sampai sini ada yang kasih tambahan, pencerahan bagi kita supaya lebih jelas pelajaran ini? Dipersilakan. Halo, Nang. Ya, silakan, Li. Jadi mungkin ini yang the old and new covenant ini, atau perjanjian lama dan baru ini. Perjanjian lama ini mungkin perjanjian waktu di Sinai, ya. Iya. Waktu bangsa Israel bilang kan sebelumnya Tuhan mau kasih itu hukum ke mereka kan, Iya. dan mereka bilang kami akan menuruti, dan di Iya. tulisan logo yang lain sebenarnya kesalahan mereka itu di kami yang menuruti. Sebenarnya Iya. kalau ini Dengan mereka harus konsep bilang, itu. ya Tuhan, iya, terjadilah sesuai apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Jadi itu kesalahan mereka. Jadi dari sepanjang perjalanan pelajaran ini juga kita lihat, ya, ini sama seperti yang dibilang tadi, ya. Israel itu sama dengan Kristus. Berarti, dan ada juga Israel yang gagal, Israel Kristus yang sukses, Israel yang lama yang gagal. Dan bisa kita kategorikan sebagai Israel daging dan Israel rohani. Kita tahu Israel daging ini yang memang keturunan langsung Abraham,
mereka gagal ya, karena mungkin salah satu juga kesombongannya mereka itu keturunan langsung dan dijanjikan Tuhan ini perjanjian kekal ini, suatu tanah ini yang kita sudah baca di awal, kota yang mempunyai fondasi, mereka dijanjikan itu. Dan Iya, daging ini mereka, apa namanya, mereka mau melakukan dengan kekuatan mereka ya ini, iya, melakukan dengan kekuatan mereka dan itu gagal. Makanya ini jadi pelajaran kalau kita melakukan keselamatan itu dengan kekuatan kita akan gagal. Makanya ada iya, Israel rohani, yaitu namanya Yesus Kristus, iya, bagaimana dia dia berhasil, bagaimana dia selalu apapun yang dilakukan, dia bergantung sepenuhnya kepada Bapa, bukan dia sendiri yang melakukan, melainkan dia bilang Bapa yang melakukan dalam dirinya. Inilah yang menjadi mm, pelajaran kita Israel rohani yang berhasil, tidak mengandalkan diri, tapi mengandalkan Tuhan atau mengandalkan Yesus itu yang telah berhasil, yang menang, sehingga mm, kita bisa menang. Nggak mungkin kita bisa menang kalau kita masih kelakuannya sama seperti Israel dulu. Karena itu mereka iya, sudah gagal ya, itu dia. mm, Dan ternyata sampai sekarang kita itu masih melakukan seperti yang Israel daging dulu, Israel yang dulu yang gagal-gagal. Sampai sekarang kita masih melakukan itu ya, ini yang menjadi masalah. Makanya ini iya, dikasih tahu kita supaya kita janganlah seperti itu karena mereka gagal. Perjanjian lama iya, itu gagal. Ini ada perjanjian baru bagaimana dengan Yesus kita bisa apa diselamatkan dan mendapatkan perjanjian yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Ya, iya, mungkin itu aja. Terima kasih. iya. Terima kasih, Li. Tambahannya luar biasa ya. Jadi biarlah di sini katakan, tapi Allah yang tetap setia meskipun manusia tidak percaya, bangsa Israel yang gagal, menggunakan hal ini sebagai objek pelajaran bagi kita sekarang ya. Israel yang modern, Israel yang punya iman pada Yesus Kristus. Karena orang tahu Yesus tidak pernah akan gagal, Yesus tidak pernah gagal. Tapi kita yang gagal untuk percaya pada Tuhan. Kadang-kadang kita yang gagal. Jadi kita mempunyai kekuatan dalam Tuhan. Baik, terima kasih Li. Ada lagi yang mau tambahkan? Silakan. Ya, brother. Sebelum ya silakan, Bro Dolphin. Jadi setelah kita mempelajari dari chapter 1 sampai 42, ini chapter terakhir, buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal, satu hal yang saya pribadi lihat bahwa penekanan akan uh, hidup yang bergantung kepada Tuhan itu sangat sangat menyolok sekali. Kenapa saya katakan menyolok? Karena memang itu inti daripada apa yang kita pelajari selama ini. Dalam arti memang manusia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Nah, banyak orang yang mau datang mencari keselamatan, mau cari Tuhan, dan belum menemukan intisari dari apa sih saya mencari Tuhan itu. Ya. Nah, bahkan kalau kita bisa mendalami, ya, ada banyak ajaran-ajaran dari beberapa pendeta yang saya kenal. Mereka menekankan bagaimana kalau dalam konteks berdoa pun sudah tidak mendoakan diri kita. Ya. Nah kan selama ini yang paling paling apa namanya, yang paling sering kita lakukan adalah ketika kita berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan, meminta Ya, berkat dari Tuhan. Ya. Dan orang-orang yang ini pemikiran saya ya, dan orang-orang yang ya, sudah uh, jauh melangkah dengan Tuhan di dalam pembentukan iman, ya, sudah tidak lagi berdoa tentang dirinya, tidak berdoa lagi tentang keluarganya, tapi doa-doa yang mereka naikkan adalah bagaimana tentang ucapan syukur, bagaimana tentang pelayanan bisa diberkati, pelayanan bisa dijalankan, bagaimana tentang orang lain. Menurut saya pribadi, doa-doa seperti itu adalah doa-doa level yang benar-benar sudah mengalami
pengalaman kehidupan kerohanian dengan Tuhan yang cukup intens, hubungan yang cukup intens dengan Tuhan. Coba saudara bayangkan, tidak lagi mendoakan diri, tidak lagi mendoakan keluarga, tapi mendoakan orang lain dan juga mendoakan pelayanan. Selama ini kita selalu berdoa untuk Tuhan, tolong saya, lindungi anak-anak saya, berkati anak-anak saya, berkati keluarga saya. Semua menuju kepada saya. Bagaimana doa-doa yang tiba kepada bukan saya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, memang dari realita dan kenyataannya ketika kita mau berjalan dengan Tuhan dan Tuhan bukakan mata kita untuk melihat di dalam perjalanan bersama Tuhan itu memang sebagaimana Henokh ya, bergaul dengan Allah setiap waktu, tidak ditentukan oleh karena lagi ada pekerjaan atau karena ada lagi hal-hal lain ya. Dan kita tahu Henokh juga sesuai kutipan Roh Nubuat mau bilang bahwa dia ada di zaman yang kejahatan juga luar biasa. Tapi Henokh tetap melayani Tuhan. Dan di dalam pelayanan yang dia lakukan, kehidupan yang tidak putus-putusnya bergantung kepada Tuhan setiap waktu. Itu yang membuat Henokh memiliki keberhasilan yang memuliakan Tuhan. Kita tahu Henokh diangkat hidup-hidup, ada di kerajaan surga. Dan satu keteladanan yang Tuhan izinkan boleh kita semua tahu dan lihat dari pelajaran Henokh. Jadi saudara-saudaraku, bahwa beriman, memiliki iman yang benar, dan pelajaran-pelajaran yang kita lihat ini bergantung terus kepada Tuhan di dalam perkara-perkara apapun dalam setiap lini kehidupan kita. Ya, itulah inti dari yang kita pelajari selama ini. Bangsa Israel menjadi gambaran yang penting buat kita. Bagaimana jatuh bangunnya bangsa Israel di dalam kemenangan, kegagalan. Dari hal-hal ini kita melihat betapa Tuhan sangat mengasihi. Ya, walaupun pada akhirnya juga kita akan lihat segala sesuatu ada waktu dan ada batas dan kesempatannya. Ketika Tuhan Yesus datang ya untuk menjemput umat-umatnya dan orang-orang durhaka akan menerima upah penghakiman, dan semua ini sudah ditentukan oleh satu masa yang sudah kita pelajari. Jadi intinya adalah bagaimana sih kita terus bergantung bahkan di dalam pergumulan, bagaimana keluar dari dosa, itu hanya Tuhan yang bisa menolong saudara dan saya. Terima kasih, brother. Terima kasih, Pin, tambahan yang bagus sekali, luar biasa. Jadi luar biasa tambahannya, di mana kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, di mana bangsa Israel kebanyakan gagal karena mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dan kita sudah pelajari sebelumnya tentang Israel sebagai misioner ya. Misioneri adalah pekerjaan pelayanan. Seperti gembala yang melayani ya, melayani domba-domba. Dan gembala yang melayani domba nak memikirkan diri sendiri, bahkan mempertaruhkan nyawanya kan. Karena Yesus adalah gembala yang agung, gembala yang sangat mengasihi domba-dombanya, sehingga dia memberikan nyawanya sendiri untuk domba-domba yang dia gembalakan. Tapi di Israel banyak gembala-gembala palsu yang hanya memikirkan diri mereka sendiri, tidak memperdulikan keselamatan domba-domba, sehingga domba-domba Israel itu tercerai-berai di mana-mana. Dan Tuhan berjanji, akulah yang akan menjadi gembala bagi Israel, dan akan merampas domba-domba dari gembala-gembala palsu, dari mulut mereka. Bayangkan. Karena gembala-gembala ini gagal hanya memikirkan diri sendiri. Seperti Opin bilang tadi. Doa yang luar biasa itu bukan untuk diri sendiri, bahkan untuk pada orang lain. Jadi sebenarnya Tuhan mau orang punya kehidupan adalah melakukan kehidupan sepenuhnya melayani Tuhan, full pelayanan.
Dan kita tahu kita bisa melakukan itu semua karena kuasa Allah kan. Kuasa Allah yang berlaku dalam orang punya kehidupan. Dan jika kuasa itu kita tidak pergunakan, kuasa itu yang sama itu maksudnya kita akan melakukan sesuatu yang untuk menyenangkan diri sendiri. Jadi orang belajar di Alkitab, kalau kita tidak melayani Allah sepenuhnya, artinya kita melayani diri sendiri. Dan dalam melakukan hal ini, yang membuat kita terus gagal seperti bangsa Israel. Mereka tidak pernah berhasil. Perjanjian dengan Abraham yang dijanjikan pada bangsa Israel itu gagal mereka laksanakan karena mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi kita mempunyai harapan yang baru ya, melalui tunas Daud, itu Yesus sendiri. Kita mempunyai pengharapan yang hidup. Kita mempunyai tanah yang dijanjikan, itu kerajaan surga bagi mereka yang percaya. Baik, sampai sini mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain sebelum kita lanjut di judul kecil, karena kita tinggal sedikit lagi ya selesai ini. Tinggal satu judul kecil kalau nggak salah ini. Ya, tinggal satu judul kecil ini pelajaran akan berakhir. Baik, kalau sudah ada lagi, kita ke judul kecil berikutnya. Ketika perjanjian baru akan dimasuki Yuto. Allah tidak akan membiarkan umatnya berada di tempat di mana kebodohan mereka sendiri yang menempatkan mereka. Maka ia menjanjikan sebuah perjanjian baru. Bukan berarti ada sesuatu yang kurang dalam perjanjian yang dibuat dengan Abraham. Tetapi dia akan membuat perjanjian yang sama dengan seluruh umat Israel sebagai satu bangsa. Janji perjanjian yang baru ini masih berlaku karena dengan sumpah Allah dan dengan pengorbanannya sendiri, Yesus telah dijadikan jaminan dari satu perjanjian yang lebih baik. Jadi Yesus adalah jaminan dari perjanjian yang lebih baik. Perhatikan kata jaminan, ya. Manusia tidak membutuhkan jaminan untuk apa yang telah mereka miliki. Fakta bahwa Kristus adalah jaminan dari satu perjanjian yang lebih baik menunjukkan bahwa perjanjian itu masih ada di masa depan. Jadi kalau dibilang jaminan berarti ada satu yang akan datang ya, yang akan ada di masa depan. Kita sekarang adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Dan jika kita adalah milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham. Itu sudah jelas ya, yang kita sudah bahas berulang-ulang. Jadi kita semua disebut anak-anak Allah karena mempunyai iman dalam Yesus. Dan kalau kita adalah milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan janji itu. Jadi kita adalah pewaris kalau kita mempunyai iman dalam Kristus, mewarisi janji yang diberikan pada Abraham. Kita datang kepada Allah di dalam Kristus semata-mata berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan Abraham. Oke, lanjut. Itulah penghiburan yang kuat bagi kita untuk berlindung pada Kristus. Tidak ada jiwa yang berada di bawah perjanjian yang baru, karena perjanjian itu belum diadakan. Tetapi setiap orang yang memegang perjanjian Allah dengan Abraham pasti memasuki di antara mereka yang mana perjanjian itu dibuat. Jadi, kalau kita memegang perjanjian yang Allah telah berikan pada Abraham, kita berada di antara mereka di mana perjanjian itu dibuat. Baik kepada Abraham, kepada bangsa Israel, dan kita semua saat ini. Siapapun yang menjadi orang Kristen yang sama seperti Abraham, memiliki keyakinan yang sama akan segala sesuatu di dalam perjanjian yang baru. Seolah-olah ia telah membangkitkan dari antara orang mati
kebenaran adalah miliknya sekarang. Jadi, sebagaimana Yesus telah mati dan bangkit kembali, dan dengan kuasa kematian dan kebangkitannya, seluruh Israel akan dikumpulkan. Jadi, seluruh Israel akan dikumpulkan itu adalah semua orang yang percaya pada Kristus, yang disebut sebagai Israel. Jadi, sebenarnya setelah mati dan bangkit kembali dengan kuasa kematian dan kebangkitannya, seluruh Israel akan dikumpulkan, dan perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal akan ditentukan dengan mereka, bangsa yang benar yang memelihara kebenaran. Perjanjian itu tidak akan diadakan dengan siapapun kecuali dengan Israel, tetapi tidak ada yang akan ditinggalkan karena siapapun yang mau dapat datang. Jadi ini perjanjian tidak diberikan pada yang lain ya. Perjanjian ini hanya diberikan pada Israel saja. Dan tadi orang sudah bahas bahwa di luar bangsa Israel tidak akan ada keselamatan. Tapi telah kita pelajari dari awal tadi yang telah saya kasih pelajaran tambahan, bahwa Israel itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi di luar Yesus tidak ada keselamatan. Makanya banyak sekali perdebatannya di luar sana dengan orang-orang yang non-Kristen tentang dikatakan bahwa yang diselamatkan itu hanya orang Israel saja. Mungkin Israel yang ada di Palestina, tapi kalau kita belajar di sini, orang Israel yang sebenarnya adalah semua mereka yang percaya pada Yesus itu sendiri. Ketika perjanjian pertama dibuat dengan seluruh bangsa Israel, Allah datang dengan semua malaikat. Sangkakala Allah berbunyi, dan suaranya mengguncang bumi ketika hukum Taurat diucapkan. Wah, luar biasa sekali ini. Jadi ketika perjanjian pertama dibuat dengan bangsa Israel itu, seluruh malaikat hadir. Dan sangkakala berbunyi. Sehingga bumi itu terguncang ya waktu itu. Makanya dahsyat sekali peristiwa saat itu. Seperti kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Seluruh malaikat hadir. Demikianlah apabila perjanjian yang baru diadakan, maka semua orang Israel akan hadir. Tidak ada seorang pun yang tidak berkumpul. Wah. Dan Allah kita akan datang dan tidak akan berdiam diri. Dan Tuhan sendiri akan turun dari surga dan berseru dengan suara penghulu malaikat dan sangkakala Allah dan kemuliaan Bapanya, dan semua malaikat kudus akan bersama-sama dengan dia. Wah, ini adalah peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali ya, saudara-saudara. Jadi, waktu perjanjian pertama diadakan di Gunung Sinai, Tuhan turun bersama dengan malaikatnya. Dan sangkakala pun berbunyi waktu itu. Dan perjanjian yang baru diadakan, semua orang Israel juga akan hadir. Yaitu kita semua. Suaranya mengguncang bumi. Tetapi kali ini suara itu tidak hanya mengguncang bumi, tetapi juga surga. Wah, luar biasa itu, suara itu. Dengan demikian, seluruh alam semesta akan mengambil bagian dalam penyempurnaan agung ini. Dan Israel, milik Allah, akan bergabung dengan seluruh keluarga di surga. Wah, luar biasa. Tapi ini adalah hal yang penting. Oleh salib Kristus, darah perjanjian yang kekal, tahta Allah ditegakkan. Dan apa yang menyelamatkan yang terhilang di bumi adalah jaminan keselamatan kekal bagi makhluk-makhluk yang tidak jatuh. Ketika perjanjian pertama dibuat dengan Israel, hukum Taurat dinyatakan. Hukum yang berapi-api disampaikan pada mereka. Jadi ketika Tuhan datang dengan semua malaikat untuk membuat perjanjian baru dengan seluruh kaum Israel, langit akan menyatakan kebenarannya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Bukit-bukit meleleh seperti lilin di hadapan Tuhan semesta alam. Dan langit memberitakan keadilannya atau kebenarannya. Dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Wah, luar biasa ini perjanjian ini ya. Perjanjian yang baru di mana Tuhan akan datang. Di mana perjanjian lama di Gunung Sinai, Tuhan datang dengan seluruh malaikat. Dan di sana ada api yang menyala-nyala. Sehingga bangsa Israel semua ketakutan. Dan perjanjian yang baru, Tuhan akan datang dengan malaikatnya. Trompet akan berbunyi.
Api akan turun dari surga dan akan membakar orang-orang yang tidak setia dan tidak percaya pada Tuhan, dan bukit-bukit akan meleleh seperti lilin. Dan ini adalah satu peristiwa yang sangat menakutkan bagi mereka yang tidak hidup dalam Kristus, dan merupakan satu sukacita bagi kita yang hidup di dalam Yesus Kristus. Dan ini adalah tanggung jawab kita ya. Tanggung jawab kita untuk menyatakan kebenaran ini pada semua orang, supaya tidak ada yang binasa, melainkan semua bisa selamat dan beroleh kehidupan yang kekal. Baik, sampai sini ada masukan, dipersilakan tentang ketika perjanjian baru akan dimasuki. Dipersilakan. Oke, kalau tidak ada tambahan berarti sudah sangat jelas ya. Kita akan terakhir. Baik. Oke, kalau ada yang sebentar yang tambahan di saja ya. Oke, semua dipulihkan. Satu pelajaran yang harus ditekankan sebagai penutup adalah bahwa perjanjian yang baru tidak membawa sesuatu yang baru, kecuali bumi yang baru. Ya, kita sudah pelajari di awal ya, tadi, bahwa kita akan mewarisi bumi yang baru, di perjanjian yang baru. Jadi yang perjanjian baru ini, yang barunya hanyalah bumi yang baru, tapi tidak membawa satu perjanjian yang baru, kecuali bumi yang baru. Dan bumi yang baru itu adalah bumi yang sudah ada sejak semula. Jadi diperbaharui. Orang-orang yang mana perjanjian itu dibuat akan dibuat baru di dalam Kristus. Jadi kita akan dibuat baru di dalam Kristus. Kekuasaan yang semula akan dipulihkan. Jadi semua akan dipulihkan, semua akan diperbaharui. Semua itu hanya karena Kristus. Karena itu, janganlah ada orang yang mencari-cari alasan untuk tidak menuruti perintah-perintah Allah dengan mengatakan bahwa ia berada di bawah perjanjian yang baru. Tidak, ia berada di dalam Kristus. Maka ia berada di dalam, bukan di bawah perjanjian dengan Abraham. Dan sebagai anak Abraham, ahli waris Kristus, ia memiliki pengharapan di dalam perjanjian yang baru, yang di dalam Kristus menjadi jaminannya. Jadi Yesus adalah jaminan perjanjian baru. Jadi kita bukan berada di bawah perjanjian baru, tapi kita berada di dalam Kristus. Karena Kristus adalah perjanjian baru itu. Jadi di sini saya ulang bacakanlah kembali. Jadi karena itu janganlah ada orang mencari alasan untuk tidak menuruti perintah-perintah Allah. Jadi ada orang yang bilang, untuk apa kita menuruti perintah Allah? Karena kita tidak berada ya dengan mengatakan bahwa dia berada di bawah perjanjian baru. Jadi kita sekarang berada di bawah perjanjian baru. Tidak, jika ia berada dalam Kristus, maka ia berada di dalam perjanjian dengan Abraham. Jadi kalau kita berada dengan Kristus, berarti kita terikat dengan perjanjian dengan Abraham. Bukan di bawah, tapi di dalam Kristus. Barang siapa tidak mengakui dirinya berasal dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub dalam persekutuan dengan Musa, Daud dan para nabi, ia tidak memiliki dasar untuk berharap pada perjanjian yang baru. Jadi ini jelas sekali. Kalau kita tidak mengakui diri berasal dari keturunan Abraham, tentu kita terlepas dari janji-janji yang diberikan pada Abraham. Oke, dan barang siapa bersukacita atas janji-janji dari perjanjian yang baru, yang berkat-berkatnya bahkan sekarang ini dinyatakan oleh Roh Kudus, haruslah ingat bahwa melalui perjanjian yang baru inilah hukum Allah ditaruh di dalam hati kita. Jadi melalui perjanjian baru, hukum Allah ditaruh di dalam hati kita. Kenapa?
Karena Kristus berada bersama-sama dengan kita. Karena kita di dalam Kristus. Perjanjian yang lama tidak membawa seorang pun pada ketaatan pada hukum itu. Tetapi perjanjian yang baru menjadikannya universal. Sehingga bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air yang memenuhi lautan. Jadi perjanjian lama tidak membawa seorang pun pada ketaatan pada hukum itu, tapi perjanjian baru yang menjadikannya. Jadi melalui perjanjian dengan Kristus, kita akan menjadi orang-orang yang taat, yang mengenal Tuhan, yang mengenal kebenaran Tuhan, seperti air yang memenuhi lautan. Wah, pengenalan yang sepenuhnya ya, yang full akan Tuhan. Kemudian Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Zakarias 14 ayat 9. Pada waktu itu orang akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, orang yang patoknya tidak akan dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Jadi ini adalah tempat yang kekal, tidak akan berpindah-pindah, dibilang patoknya tidak akan dicabut, talinya tidak akan putus. Jadi kita akan tetap tinggal selama-lamanya di Yerusalem yang baru. Semua karena Kristus. Perjanjian damai akan melenyapkan binatang-binatang buas dan dari negeri itu, karena singa akan memakan jerami seperti lembu dan serigala akan menjadi teman bermain bagi anak domba. Sehingga kita dapat diam di padang gurun dengan aman tentram dan dapat tidur di hutan-hutan. Karena di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada perbuatan kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Wah, luar biasa sekali. Jadi, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada peace, ada rest. Jadi kalau kita mempunyai hidup di dalam Kristus, kita akan punya damai sejahtera. Yang terbaik dari semuanya, kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan kita akan melihat wajahnya. Oleh karena itu, sekarang dan selamanya. 2 Korintus 9 ayat 15, syukur pada Allah karena karunia yang tak terkatakan itu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa pelajaran ini ya. Hanya melalui Kristuslah kita akan mendapat kedamaian, kita akan mendapatkan kota yang baru, Yerusalem baru. Tuhan akan berkuasa, hanya namanya satu-satunya lah yang berkuasa. Kita akan mempunyai tempat tinggal yang tetap, tidak akan berpindah-pindah, dunia baru, dan Yesus akan memerintah selama-lamanya. Sampai sini ada tambahan atau masukan? Sebelum kita akan menutup Bible study kita di pagi ini, dipersilakan. Mungkin ada closing statement dari teman-teman. Bagaimana kita telah pelajari everlasting covenant ini ya. Dari awal, dari chapter 1, sekarang sudah chapter yang ke-42 ya. Sudah berbulan-bulan kita pelajari ini. Dan pelajaran ini sangat menguatkan iman ya. Menguatkan iman kita. Yaitu kita tetap mengandalkan Kristus dalam segala hal. Tanpa Tuhan tidak akan ada rencana kita yang terlaksana. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, semua akan gagal. Semua akan hancur berantakan. Ada teman-teman yang mau tambahkan akhir dari pelajaran kita? Ini sudah berakhir. Biasanya banyak kesimpulan yang kita dapat ya setelah mempelajari akhir dari pelajaran ini. Karena mungkin pelajaran berikut kita akan ganti topik yang baru. Mungkin ada kesaksian-kesaksian dari pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Dipersilakan teman-teman. Halo.
Ya, silakan. Pendeta, silakan, pendeta. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi. Dikatakan di sini janji pada Abraham. Ya, Bagaimana dengan sebelum Abraham? Jadi kalau mau dilihat isi janji, sebenarnya itu sejak Adam itu sudah ada ya, sudah ada bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus. Yesus. Ya. Jadi sebenarnya kita mau berada di bawah pemerintahan siapa, kendali siapa. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu dia menjadi hamba setan, artinya menuruti, lebih percaya kepada setan. Seperti itu ya. Jadi, untuk mengembalikan bahwa kita ini di bawah pemerintahan Allah, maka dibuatlah permusuhan, perjanjian bahwa melalui Yesus, percaya kepada Yesus, maka kita kembali diselamatkan. Artinya diselamatkan itu adalah kita kembali berada di bawah pemerintahan dan kendali daripada Allah. Ya. Nah, setelah muncul bangsa-bangsa, Ya. ya setelah Menara Babel itu kan muncul bangsa dan berbagai bahasa itu, maka Allah itu perlu menunjuk satu bangsa. Nah, gitu. Jadi sebelum bangsa-bangsa ini, itu perjanjian itu dinyatakan melalui para bapa. Jadi itu pribadi-pribadi, dan mereka kan hidupnya panjang lama. Jadi masih mereka masih hidup itu. Ya, betul. Jadi saksi-saksi itu panjang Ya, lama. betul. Nah, sedangkan zaman Ibrahim itu umur manusia sudah pendek, sehingga Betul. ini bangsa, bukan lagi perorangan, tapi bangsa. Nah, bangsa itu mulainya dari Abraham. Ya. Itu sebabnya disebut tiga tokoh ini harus disebut ini. Abraham, Ishak, Yakub, barulah lahir Israel. Ya. Bangsa Israel secara bangsa. Iya, betul. Nah, disinilah kemudian diambillah satu istilah perjanjian lama. Begitu ya. Betul. Istilah perjanjian lama diberikan di Sinai. Iya, betul. Tapi ketika perjanjian itu diberikan, ingat, kendali itu pindah ke istilahnya kita di bawah pemerintahan Allah. Sehingga diberikanlah hukum sebagai tanda bahwa kita memang adalah menyerahkan diri kepada pemerintahan Allah. Lebih percaya kepada Allah. Itu tanda itu harus tetap ada. Iya. Nah, disitulah yang kita kenal dengan perjanjian lama, gitu ya. Iya, betul. Lalu ada 10 hukum. Jadi artinya begini, isi perjanjian baru, isi ya, itu tidak berubah. Iya, Kan betul. gitu. Karena betul. tapi yang berubah itu ialah kalau perjanjian lama ditulis di 2 loh batu, kalau perjanjian baru ditulis di dalam hati. Iya. Begitu kan? Nah, ketika dibilang hukum itu ditulis di dalam hati, kita bicara hukum itu sebenarnya adalah kasih, menggambarkan kasih kan? Dibagi dua itu. Ya, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Tapi kalau kemudian dirangkum satu kata, kasih. Iya. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Iya. Jadi sebenarnya hukum itu adalah gambaran tabiat Allah, dan tabiat Allah itu sebenarnya Allah itu sendiri, itu menggambarkan Allah itu sendiri. Nah, ketika dikatakan hukum itu ditulis di hati, itulah pengertiannya bahwa
kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Kita Iya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus, di iya, bawah iya, pengendalian Yesus. iya, betul. Kalau ini tidak terjadi, itulah sebabnya Yesus ingatkan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, betul. Jadi walaupun perjanjian itu dikatakan, perjanjian itu kita miliki, tetapi ketika kita di luar Kristus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan disitulah kegagalan-kegagalan itu terus terjadi. Betul. Kegagalan-kegagalan kita itu terus terjadi karena kita walaupun memiliki perjanjian itu, tetapi tetap tidak tinggal di dalam Yesus. Iya, Jadi kita hukum itu, perjanjian itu bisa terwujud di dalam diri kita kalau Yesus ada di dalam kita, kita di dalam Yesus. Tinggallah di dalam aku, kata Yesus kan, maka Iya. kamu akan berbuah Berbuah. banyak. Iya. Nah, di penghujung sebelum penggenapan semuanya kita akan dibawa ke Kanaan sorgawi, Iya. Yesus itu tidak akan datang sebelum tabiat Yesus itu dinyatakan dengan sempurna. Iya, betul. Nah, jadi sekarang ini kita sedang menantikan suatu umat yang memang betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya di dalam Yesus. Dan kalau Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus, maka tabiat Yesus itu, hukum itu, perjanjian itu memang sudah tertulis di dalam diri kita, di hati kita. Maka itu bisa diwujudkan dengan sempurna dalam tabiat-tabiat yang dilihat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Iya, Disitulah kemudian endingnya, itulah akhirnya. Akhirnya Allah menemukan satu kelompok. Nah, inilah yang dibilang bangsa Israel. Jadi iya. ingat kenapa hanya bangsa Israel, bukan dalam kategori 12 suku Israel yang itu udah hancur itu ya. Ketika Yesus naik ke surga, lalu kemudian siapa yang percaya kepada Yesus itu juga digolongkan kepada Israel. Jadi artinya Israel di sini adalah mereka yang percaya kepada Yesus dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus supaya Yesuslah yang tinggal di dalam hati. Itulah artinya perjanjian baru, artinya hukum itu, perjanjian itu ditulis di hati, itu adalah Yesus tinggal di hati kita, menguasai diri kita. Disitulah kemudian kita akan menampilkan tabiat Yesus dengan sempurna, barulah kemudian Yesus datang kedua kali. Jadi tujuan daripada pembelajaran righteousness by faith adalah mengajak kita untuk tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, sehingga perwujudan kasih, perwujudan perjanjian itu dinyatakan di dalam diri kita. Kita hidup berbeda dengan mereka yang tidak percaya kepada Yesus, sebagai panggilan, sebagai seruan nyaring kepada banyak orang untuk ikut. Mari masuk, mari bergabung, mari bergabung, mari bergabung. Dan kemudian Injil diberitakan ke seluruh dunia, Yesus datang. Jadi inilah sebenarnya gambarannya. Sebelum itu dinyatakan, Yesus belum datang. Jadi, tapi saya yakin ini akan terwujud ya. Ini akan terwujud di mana akan ada satu kelompok orang yang memang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Yesus tinggal di dalam diri kita, diri orang-orang ini, lalu kemudian
tabiat Yesus ditampilkan secara sempurna dan siap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus Iya. datang, barulah kita dibawa ke kanan sorgawi. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih pendeta. Sudah sangat jelas sekali ya penjelasan dari pendeta. Ada yang mau tambahkan lagi teman-teman yang lain? Saya sudah tidak mau tambahkan lagi karena sudah jelas sekali ya. Apalagi pendeta sudah jelaskan dengan sempurna ya. Oke, ada lagi sebelum kita tutup? Ya, kesempurnaan hanya milik Yesus. Jadi kalau ada tambahan dengan senang hati supaya kita saling mengisi. Terima kasih. Iya, betul benar. Iya. Oke. Brother Opin atau Lali, mungkin ada tambahan, silakan. Sister Wasti. Boleh kita saling menguatkan di sini. Jadi kita sudah banyak belajar ya. Kalau belum Tentang, ada, iya, gimana pendeta? kapankah istilah perjanjian baru ini diberikan? Apakah itu memang pada waktu zaman Yesus baru disebutkan perjanjian baru? Iya. Coba dulu, apakah bisa kita ada yang mau menanggapi? Iya, silakan. Ada yang menanggapi? Brother Opin, Lali? Iya, pendeta, selama ini yang saya pribadi pahami bahwa zaman perjanjian baru waktu zaman Yesus. Perjanjian baru itu. Ya kalau Iya. zamannya, itulah kita suka nanti kelirunya di situ. Dibilang Oke. zaman perjanjian baru. Yang kita bahas sekarang bukan zaman perjanjian baru. Tapi perjanjian baru itu kapan diberikan. Kapan dikumandangkan. Oh. Oke, kapan dikumandangkan, di-establish ya? Iya, artinya gini. Kita tahu ada istilah perjanjian baru. Itu Iya. adalah di kitab Yeremia. Apakah istilah perjanjian baru itu kita dapatkan di kitab Injil, di tulisan Rasul Paulus, di kitab perjanjian baru? Tidak. Perjanjian baru itu kita dapatkan di kitab perjanjian lama. Iya. Jadi disinilah kita jangan sampai keliru bahwa janji perjanjian baru bahwa itu akan ditulis, ya. Nah, kalau istilah ditulis sebenarnya itu kan ya seperti ditulis di batu. Kenapa ditulis di batu? Karena kenapa tidak di pasir? Kalau di pasir itu gampang hapus. Hilang. Terhapus. Tapi kalau ditulis di lo batu itu artinya permanen ya gitu ya, seperti apa ya, itu akan bertahan begitu. Nah, kalau istilah ditulis di hati, nah ini lebih dalam lagi gitu loh, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Kalau kita kan sekarang ada hardware, software, eksternal, eksternal hard disk, internal hard disk. Gitu kan. Nah, kalau internal ini di dalam itu bisa permanen, kalau nggak dia hapus itu permanen. Kalau nggak kena virus atau segala macam itu kan akan tetap tinggal di sana gitu. Jadi di dalam hati itu adalah, tapi sekali lagi kita itu tidak boleh memisahkan Yesus itu dengan hukum, karena hukum itu sebenarnya adalah gambaran tabiat daripada Allah, tabiat daripada Yesus. Jadi ketika dibilang ditulis di dalam hati, perjanjian, ada isi perjanjian itu nggak berubah. Itu ada juga 10 perintah Allahnya di sana. Iya. Nah, ketika itu
ditulis di dalam hati katanya, itu artinya Yesus berkenan tinggal di hati kita. Dan inilah pekabaran kepada Laodikia, Yesus itu mengetok supaya Yesus tinggal di dalam diri kita. Kalau Yesus tidak tinggal di dalam diri kita, itu hukum itu di luar. Kita akan selalu gagal untuk menuruti hukum itu, karena yang kita akan lihat hukum. Tapi kalau Yesus itu tinggal di dalam hati, ini kalau saya waktu masih muda jatuh cinta pada seorang wanita, yang dipikirin wanita itu terus, karena wanita itu ada di hati saya. Yang dipikirin. Ini juga gambaran kalau Yesus tinggal dalam diri kita, yang kita pikirkan selalu Yesus. Lalu kemudian itu tabiatnya akan terwujud. Nah, tabiatnya itu digambarkan melalui 10 hukum. Jadi jangan dipisahkan yang namanya kasih karunia dengan keadilan, hukum. Bicara hukum itu. Jadi hukum itu ada di dalam hati kita, gambarannya adalah Yesus tinggal dalam diri kita, maka tidak akan ada kegagalan ketika Yesus di dalam diri kita. Kita akan berbuah banyak. Itulah tabiat Yesus ditampilkan. Yang saya mau tambahkan sekarang ini adalah jangan sampai kita salah mengerti perjanjian baru, New Covenant, bukan New Testament. Kalau New Testament itu ditulis zaman Yesus, sesudah Yesus. Ya. Tetapi kalau New Covenant itu bukan pada saat zaman Yesus atau setelah Yesus. New Covenant sudah diberikan kepada bangsa Israel sejak kitab Yeremia disampaikan. Jadi itu masih dalam periode zaman perjanjian lama. Oke, terima kasih. Oke, Opin, tanggapan Opin? Ya, betul sekali. Jadi dua perbedaan. Terima kasih pendeta sudah dipilah. Soalnya kadang-kadang bisa salah mengerti ya, zaman dan karena ini kan bahasa Indonesianya perjanjian baru. Nah, padahal ada New Covenant dan buku perjanjian baru. Terima kasih. Iya. Jadi pendeta, perjanjian baru itu saat kita mengenal Yesus ya. Saat kita mengenal Yesus dan menghidupkan kehidupannya. Saat kita mengenal Yesus itu di zaman Yesus lahir atau sejak zaman Adam? Maksudnya kita menerima perjanjian baru saat kita mengenal Yesus dalam kehidupan, maka itu ada. Itu yang. Iya. Tapi menerima Yesus itu maksudnya waktu zaman perjanjian lama pun ketika pengorbanan domba-domba itu sudah percaya kepada Yesus. Siapa yang mengorbankan domba itu percaya kepada Yesus. Begitu. Ya. Terima kasih. Oke, thank you pendeta. Jadi sudah sangat jelas ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang lain? Halo, Anang, bisa dengar? Ya, silakan. Oke. Kita mau tambahkan tadi yang pendeta Jejele bilang. Correct me ya if I'm wrong, atau maksudnya kasih koreksi kalau kita salah. Karena kan sekarang lagi belajar sama-sama. Jadi, kalau mau bilang New Covenant dengan Old Covenant, ini yang kita tahu yang orang belajar, just correct me. Jadi yang tadi pendeta Jeki bilang ya, itu di buku pertama kali di buku perjanjian lama yang disebut New Covenant, itu yang tadi pendeta Jeki bilang di Yeremia 31 ayat 31. Yang Tuhan bilang dia akan bikin New Covenant dengan bangsa Israel. Dan kalau kita baca seterusnya yang tadi pendeta Jeki bilang, bahwa New Covenant itu adalah Tuhan akan mau taruh hukum di dalam kita punya hati. Oke, terus Tuhan itu akan menjadi and will be their God and their shepherd. Jadi
kita itu akan menjadi umat Tuhan dan Tuhan itu akan menjadi Tuhan kita. Allah. Seperti Iya. itu. Terus habis itu di ayat 34, ini arti New Covenant ya. New Covenant ya. Iya. Dia akan ajar dia punya neighbor atau tetangga. Terus habis itu Tuhan bilang, saya akan mengampuni mereka punya dosa dan saya tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka. Itu under New Covenant. Iya, iya. Nah, kalau old Covenant itu, kenapa ada New dengan Old? Sebenarnya kayak gini ya, ini yang kita mengerti. Pengertian dari New Covenant itu sendiri adalah hukum Tuhan itu ada di dalam diri kita, ditulis di hati kita. Nah, kenapa dibilang Old Covenant yang itu tadi Jackie bilang, itu adalah waktu Tuhan memberikan 10 hukum yang ditulis di batu kan, seperti itu. Jadi Iya. ada dua gitu. Satu hukum ditulis di dalam hati kita, satu hukum yang ditulis di batu. Itu yang dibilang di Old Covenant. Itu kalau kita tidak salah, waktu dulu pernah bahas di buku Kabar Kesukaan. Jadi Old Covenant dengan New Covenant itu dua kondisi hati manusia gitu. Kalau kita di bawah New Covenant, itu artinya hukum Tuhan dalam hati kita, dan kita itu tidak berdosa lagi. Karena di saat kita tidak berdosa lagi, dibilang Tuhan sudah mengampuni dosa kita dan nggak akan mengingat saya punya dosa lagi. Tetapi kenapa ada istilah Old Covenant itu atau perjanjian lama? Karena waktu Tuhan berikan hukum kepada Musa, bangsa Israel bilang apa waktu Tuhan beri hukum? Kami akan melakukan, ya kan? We will do it. Kami akan melakukan akan hukum-hukum itu. Dan akhirnya waktu bangsa Israel bilang kami akan melakukan hukum itu, ujung-ujungnya mereka bikin golden calf atau lembu emas. Lembu emas. Lembu. Itu Old Covenant. Kalau New Covenant itu hukum Tuhan bukan di batu, di dalam diri kita. Dan Tuhan yang melakukannya. Kita bilang kita nggak bisa melakukannya. Tuhan yang melakukannya. Kenapa? Karena tadi Pendeta Jackie bilang kan, Yesus itu hukum itu sendiri. Yesus itu ada dalam diri kita sendiri dan Tuhan Yesus yang melakukan. Sedangkan Old Covenant atau perjanjian lama, kita sendiri yang bilang sama seperti bangsa Israel. Kami akan melakukannya. Tapi di saat kita bilang kami akan melakukannya, Old Covenant itu kita akan berdosa terus sama seperti bangsa Israel. Makanya Old Covenant dengan New Covenant itu istilah di mana Old Covenant itu hukum diberikan tapi nggak ada di hati kita. Kenapa? Karena kita tidak mengizinkan Yesus bekerja dalam hati kita untuk melakukan hukum itu. Itu Old Covenant. New Covenant adalah Tuhan Yesus yang melakukan di dalam diri kita. Hukum itu di dalam kita. Old Covenant hukum itu nggak ada dalam diri kita. Tuhan Yesus kita nggak biarkan sama seperti bangsa Israel. Kami akan melakukannya. Makanya di buku Kabar Kesukaan itu Old Covenant adalah Mount Sinai atau Gunung Sinai. Kalau New Covenant itu Jerusalem, Mount Zion. Di Mount Sinai itu melambangkan Ismail, perbudakan. Di New Covenant, Mount Zion itu melambangkan Ishak. Ishak itu anak dari wanita yang free atau bukan budak. Ismail, ya merdeka, betul. Ismail itu melambangkan Old Covenant, perjanjian lama itu anak dari budak. Terus anak dari budak dibilang kamu harus keluar, ya kan? Nggak bisa tinggal, nggak bisa memperoleh heritage atau apa ya? Nggak akan memperoleh warisan. Seperti itu. Sama seperti yang diberikan kepada Abraham. Kamu akan memperoleh warisan tanah forever atau tanah yang akan kamu miliki selama-lamanya. Tetapi yang akan memiliki tanah selama-lamanya itu harus berada di bawah New Covenant atau hukum ada di dalam hati kita yang melambangkan Ishak yang anaknya dari wanita merdeka, bukan dari budak.
Kalau kita Iya. belajar budak itu budak dosa ya. Jadi itu istilah, dan kenapa istilah itu muncul? Karena itu dari perjalanan bangsa Israel. Makanya Tuhan bilang, saya mau kasih New Covenant. Dan betul tadi Pak Jeki bilang, New Covenant itu bukan dimulai dari Tuhan Yesus lahir. Memang yang kalau bahasa Indonesia ada perjanjian baru, kejadian sampai Maliaki, perjanjian lama, kejadian Maliaki, perjanjian baru, Matius sampai Wahyu. Tetapi bukan itu New Covenant yang orang lagi belajar ya, New Covenant atau Old Covenant. Bukan itu, bukan buku perjanjian baru dan lama dan baru, bukan itu. Jadi kita lagi belajar everlasting covenant. Untuk memperoleh perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham, harus kita hidup di bawah New Covenant, bukan di bawah Old Covenant. Makanya istilah Rasul Paulus kan bilang ada yang berjalan di bawah hukum dan in law atau under the law, something like that. Under the law itu yang orang yang berada di Old Covenant, yang keep breaking God's law atau terus berdosa. Itu Old Covenant karena hukumnya nggak di hati kita. Karena bukan Yesus yang bekerja, kita yang bilang I will do it, sama seperti bangsa Israel. Makanya mereka nggak bisa keep the law karena mereka menganggap mereka bisa. Nah itulah pelajaran righteousness by faith untuk menunjukkan bahwa kita nggak bisa bikin itu. Harus kita biarkan Tuhan yang bekerja. Di saat kita mengizinkan Yesus bekerja dalam diri kita, itulah hukum ada di dalam diri kita, karena Yesus sendiri itu adalah hukum. Baru kita nggak akan berdosa lagi, baru kita bisa jadi witness kan, teach the neighbor, teach semua, gospel akan preach the whole world. Di saat kita preach the gospel the whole world, karena apa? Itu kita sudah menerima Kristus dalam diri kita, hukum itu sudah di hati kita, nggak bisa berdosa lagi. Sama seperti Tuhan Yesus di Mazmur 40:8 dibilang, I delight to do thy will, oh my God, thy law is within my heart. Itu Yesus ya. Kenapa dia suka do the will of God, melakukan kehendak Tuhan? Karena itu hukum dalam diri kita. Yesus adalah satu-satunya manusia yang perfect example yang mana dia hidup di bawah New Covenant. Karena hukum Tuhan itu ada dalam diri kita. Yesus datang untuk menunjukkan kita juga manusia bisa seperti itu. Dan New Covenant dengan Old Covenant itu sudah, istilahnya ini dia punya istilah ya, sudah di zaman Adam dan Hawa, di saat mereka mempunyai keep the law of God di dalam hati mereka, itu sudah berada di bawah New Covenant. Tetapi istilah itu muncul waktu Nabi Yeremia bilang ya di Yeremia 31, kenapa ada istilah Old Covenant dengan New Covenant? Karena itu Tuhan memberikan contoh. Inilah di Bukit Sinai, kamu mencoba menurut hukum saya, nggak bisa. Kalau New Covenant, saya yang akan melakukan dalam diri kamu. Seperti itu. Dan orang-orang yang berada di New Covenant, mereka yang akan memperoleh everlasting possession atau janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Seperti itu. Jadi itu saya punya pengertian yang orang belajar selama ini, dan mungkin kalau orang salah pengertian selama ini, perjanjian lama dengan perjanjian baru, sampai Maliaki, Matius sampai Wahyu perjanjian lama, bukan itu ya yang itu mungkin betul dalam sebutan buku, tetapi dalam pelajaran Alkitab bukan itu dia punya inti adalah di mana hukum itu, atau di mana Yesus. Apa Yesus di luar diri kita tidak mengizinkan Yesus bekerja, atau Yesus kita biarkan hukum itu di dalam diri kita yang akan keep the law itself. Karena Yesus dalam kita, hukum itu akan menjadi milik kita juga gitu, akan delight, akan senang melakukan hukum itu, seperti itu. Mungkin itu aja tambahannya. Thank you. Just correct me if I'm wrong, atau ada tambahan atau koreksi. Thank you. Iya. Terima kasih. Ada tambahan Pendeta Jeki? Ya, saya garis bawahi yang Joy katakan, ada dua hal di sana. Di dalam Yesus tidak ada lagi dosa. Kemudian yang kedua, kita bisa sama seperti kalau Yesus bisa, kita juga bisa.
Nah, yang pertama adalah di dalam Kristus kita tidak berdosa, yaitu benar. Karena Yesus yang nanti melakukan, gitu. Jadi Yesus tinggal di dalam diri kita, menguasai sepenuhnya hidup kita. Disitulah yang dibilang iman Yesus. Jadi kita memiliki iman Yesus ketika Yesus yang mengendalikan hidup kita. Dan itu awalnya kita harus beriman dulu kepada Yesus. Kita punya iman kepada Yesus, kita raih kasih karunia, lalu kita serahkan hidup kita itu di bawah kendali Yesus. Ketika kita serahkan hidup kita di bawah kendali Yesus, maka iman Yesus nanti yang bekerja, dan saat iman Yesus yang bekerja, kita tidak akan lagi jatuh ke dalam dosa. Nah, pertanyaannya adalah apakah kapan itu ada? Kita melihat kita melihat, wah, saya masih berdosa, orang lain kelihatannya masih berdosa juga. Jadi kita seperti tidak diyakinkan untuk hal ini. Apakah ada yang bisa? Maka jawabannya ketika kita bertanya demikian, sebenarnya kita tidak beriman. Sebenarnya begitu. Jadi kita harus percaya bahwa di dalam Yesus kita tidak berdosa lagi, karena Yesuslah yang menguasai diri kita, dan itu akan tercapai, itu akan tercapai di akhir zaman, gitu loh. Di akhir zaman, kalau itu tidak tercapai, Yesus tidak akan datang. Itu kata kuncinya. Kemudian istilah yang dibilang kalau Yesus bisa, kita juga bisa. Yesus itu pun bukan dengan kekuatan dirinya. Ketika dia menjadi manusia, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, Bapa. Jadi artinya gini, itu Yesus jadi contoh ketika dia bisa sempurna, bukan karena dirinya yang menjadi manusia yang sudah menerima kelemahan-kelemahan manusia itu, tetapi karena Allah yang bekerja dalam dirinya, maka kita juga bisa mengikuti contoh dari Yesus itu, bahwa kita izinkan Yesus yang menguasai diri kita. Barulah akan terwujud satu umat Israel rohani yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau udah ada orang-orang seperti ini yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus dan secara sempurna memantulkan tabiat Yesus, maka Yesus baru akan datang kedua kali. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Pendeta. Udah jelas. Teman-teman ada lagi yang lain mau kasih tambahan? Lali, Opin, Wasti. Oi, sudah komplit, Oi. Sudah jelas, orang mau tutup ya? Ya, silakan. Oh, Kak Joy dulu, Jo. Oh, iya, silakan. Ada. Thank you. Oh, Wasti, silakan, Wasti. Oke. Kak, ini mau bertanya. Tadi kan Pendeta Jeki sama Kak Joy sudah jelaskan bahwa kedatangan Tuhan itu, maksudnya kedatangan Tuhan itu akan terjadi ketika umatnya sudah siap. Iya. Nah, kita karakter dengar Yesus sudah dipantulkan sempurna. Karakter Yesus sudah dipantulkan sempurna di dalam diri umat-umat Tuhan. Nah, ini kita punya pertanyaan karena sekarang ada kita teman yang di Amerika sekarang, dia bilang sudah ada pemberitahuan bahwa Sunday Law sudah keluar, tinggal mau disahkan atau mau diumumkan ya sama Trump. Jadi maksudnya ini kita mau tanya lagi, apakah memang harus ada umat Tuhan seberapa banyak yang harus dipersiapkan baru Tuhan mau datang? Karena kan sekarang mau lihat dia punya tanda-tanda so sangat dekat kalau mau dibilang, karena sudah diumumkan itu Sunday Law, sama dengan kejadian di tahun berapa itu yang sering Kak Joy udah bilang, tahun 90-an itu ya, 1992 kalau enggak salah.
Itu Sunday Law juga sudah disahkan, tapi karena umat Tuhan tidak bersedia pada saat itu, jadi Yesus tidak jadi datang. Menunda. Iya, karena maksudnya supaya orang juga bisa ada pengetahuan lebih supaya tidak terburu-buru di dalam mengambil langkah untuk CL dan lain sebagainya. Thank you. Oke, tambahan Oi mungkin ini silakan. Halo Oi. Atau Pendeta Jeki boleh kasih tanggapan dari Wasti gimana? Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya sama seperti apakah yang 144.000 orang itu literal atau simbol. Simbol. Yang jelas bahwa Allah memiliki satu kelompok umat. Ya, jelas itu jelas. Iya. Harus memiliki satu kelompok umat yang sudah siap memantulkan tabiat Kristus dengan sempurna. Ini kan yang jadi pertanyaan, keraguan, apakah akan ada orang-orang seperti ini? Maka jawabannya adalah ada. Gitu. Jangan ngelihat diri kita yang masih punya kelemahan-kelemahan ini. Dan yang dibutuhkan adalah kita perlu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Nyonya White katakan juga tidak baik kalau kita punya teori konspirasi. Nah, teori-teori konspirasi itu seperti apa? Teori konspirasi itu adalah seperti begini. Oh, Trump yang terpilih. Wah, sudah akan ada undang-undang hari Minggu nih. Ini. Kalau kenapa teori konspirasi seperti ini tidak baik? Karena itu menandakan bahwa kerohanian kita itu mau dipacu untuk matang. Dan kalau kerohanian kita mau dipacu untuk matang, itu berarti karbit. Jadi kerohanian kita jangan dikarbit. Biarlah kita bertumbuh merasakan kasih Yesus. Dan mau menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Yesus. Karena kita percaya sepenuhnya bahwa di dalam Yesus itu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Menyerahkan seluruh diri kita, mematikan diri kita. Itu konsentrasi kita. Kalau kita melihat kepada tanda-tanda zaman, itu adalah justru untuk mengorek rasa kasih kita, melihat iba masih banyak orang yang belum terima Yesus. Bukan, saya udah siap belum ya? Saya udah siap belum? Kalau itu pertanyaannya, kita akan dipacu untuk bersiap dengan kekuatan kita sendiri. Dan ini siasat setan. Jadi jangan kita mempelajari tanda-tanda nubuatan ini, itu yang memicu kita untuk merubah kerohanian. Jangan. Yang merubah kerohanian kita ialah kita memandang Yesus. Kita merasakan kasih Yesus. Sehingga dorongan-dorongan untuk perubahan itu adalah karena kita mengasihi Yesus. Bukan karena tanda-tanda zaman. Jadi sekali lagi, tanda-tanda zaman ialah perlu kita ketahui untuk kita bekerja bagi Tuhan lebih semangat karena didorong oleh kasih. Didorong oleh kasih. Kasih yang sudah ditanamkan atau sudah tumbuh di dalam diri kita ketika kita merasakan kasih Yesus, terjamah oleh kasih Yesus. Jadi jangan kita terjamah untuk berbuat ini. Oh, saya udah harus country living, kita udah harus saleh karena hukum undang-undang hari Minggu sudah mau dikumandangkan. Kita akan sama seperti bangsa Israel.
saya harus berbuat, saya harus berbuat, saya harus buat ini, saya harus buat ini. Ketika kita bilang saya harus buat ini, saya harus komitmen ini, diri nanti yang akan bekerja, Yesus. Jadi mari kita rasakan kasih Yesus, ya, terharu terhadap tabiat Yesus. Kita kadang-kadang terharu, Paus begini ya, rendah hati. Ada siapa tuh yang nenek-nenek apa? Adiknya Paus. Mother Teresa. Mother Teresa. Mother Teresa. Sorry kalau saya bilang nenek, Mother maksudnya Mother Teresa. Kita lihat kan, mulia sekali. Dan itu bagus. Saya bukan disclaimer ya, dia itu Paus rendah hati dan lain itu suatu hal yang gambaran yang bagus. Hanya jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal seperti itu untuk mengalihkan pandangan kita kepada Yesus. Kenapa kita terharu dengan tabiat mereka? Apakah mereka mengalahkan Yesus di dalam tabiat itu? Jadi coba gali Yesus itu mengasihi kita itu seperti apa? Dia rela tinggalkan kemuliaan sorga. Ada nggak orang yang rela tinggalkan kemuliaan sorga gitu? Kita juga terharu Musa, ya, tidak mau jadi Firaun. Itu Firaun zaman dulu itu, waduh, udah Allah bagi mereka itu kan gitu. Tapi dia tidak mau tinggalkan itu, ya. Tapi kita harus lebih melihat Yesus itu lebih mulia dari itu gitu. Kalau Musa meninggalkan tidak jadi Firaun, Yesus itu tinggalkan kemuliaan sorga. Kealahannya itu tidak digunakan, di-freeze, seperti di-freeze begitu. Kealahannya, dia menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak menggunakan kealahannya. Jadi dia tinggalkan kemuliaan sorga. Terus siapa yang mau mati bagi kita itu? Kalau kita mau mati bagi orang yang benar, ya, mungkin ya. Tapi ini mau mati bagi orang yang nyeselin kita, yang bikin kesel kita gitu. Apa kita mau mati bagi orang yang nyakitin kita? Yesus mau mati bagi orang-orang yang nyakitin dirinya. Apakah tabiat Kristus itu kurang mulia? Atau kita kurang menggali kasih Kristus itu seperti apa? Jadi kita harus gali kasih Kristus itu seperti apa. Disitulah kita akan jatuh cinta, semakin mencintai Yesus, semakin menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Itulah pertumbuhan rohani kita di situ. Bukan dengan teori-teori konspirasi seperti ini udah begini, ini udah begini. Lalu ini memicu kita, berarti saya udah harus begini, udah harus begitu. Ketika kita bilang, berarti saya udah harus begini, udah harus begitu. Sama seperti bangsa Israel. Kami siap untuk melakukan. Hati-hati, saudara, hati-hati. Jadi kita biarlah seluruh gerakan-gerakan apa yang kita mau lakukan itu didorong oleh karena mengasihi Yesus, bukan dengan hal-hal yang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih. Amin. Mana Sister Wasti? Halo. Oke, makasih Pastor. Jadi intinya yang saya pahami ya, kalaupun orang mau pergi ke tempat CL, itu dorongannya bukan karena sudah mau sandelo jadi harus cepat-cepat. Jadi kalaupun ke tempat CL itu karena dorongannya memang saya mengasihi Tuhan dan Tuhan menginginkan perubahan tabiat seperti dia, dan pembentukan karakter kan 10 kali lebih sulit di kota gitu. Jadi intinya begitu ya, atau bagaimana? Amin. Betul. Ya, betul. Semua apa yang kita komitmenkan itu didorong oleh kasih Yesus. Bukan
Karena kita peristiwa-peristiwa apapun. Oke. Kasih Yesus yang mendorong kami, kasih Yesus yang memotivasi kami. Love of Christ, apa itu yang moto PA itu? 1 Korintus berapa? 5 ayat 14 ya. Iya. Thank you semua. Thank you, Sister Wasti, untuk pertanyaan yang mewakili pertanyaan saya juga selama ini ya, tapi tidak terungkap, dan saat ini Tuhan izinkan melalui Sister Wasti, karena to be honest, hal ini sepertinya samar-samar di dalam benak dan pikiran. Puji Tuhan, Pastor Jeki sudah menguraikan itu, dan saya pagi ini bisa melihat perbedaannya. Oleh karena memang di masa-masa lalu itulah yang terjadi di dalam diri kita. Saya secara pribadi mengalami itu. Ada rasa hal sebenarnya begini, hati nurani saya bertentangan dengan apa yang saya mau buat. Saya tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang itu. Cuma saya pikir begini, saya harus counter living karena Tuhan sudah mau datang. Ini pengalaman saya ya waktu itu. Saya harus mau counter living karena Tuhan sudah mau datang. Saya harus vegetarian karena Tuhan sudah mau datang. Jadi segala sesuatu itu terdorong oleh karena Tuhan sudah mau datang. Karena samalah dengan sudah mau Sunday Law, kan begitu. Nah, dorongan-dorongan ini ya harus saya akui tadi yang pendeta uraikan adalah benar, dorongan-dorongan yang persis yang bangsa Israel bilang, oke, kami mau lakukan. Dan itulah yang di pelajaran kita unsuccessful merit ya. Waktu itu tentang pemenang oleh iman dari buku Kabar Kesukaan. Ini lebih nyata, lebih jelas di mana kita harus hati-hati di dalam menempatkan mulai dari pemahaman kita. Karena coba kalau kita lihat dorongan yang keluar dari dalam diri kita oleh karena faktor-faktor ini. Sementara kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Lalu apakah tindakan kita untuk mau counter living atau harus no vegetarian, ya semua karena keselamatan itu akan menolong kita bisa selamat. Sementara kuncinya kita lihat bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Tadi sudah dibilang juga oleh Pastor Jeki bahwa jangan sampai pandangan kita berubah dari Yesus. Makanya kan dari dulu kita sering ulang-ulang semua sama-sama kita tahu dari pelajaran ini bahwa dengan memandang pada Yesus kita akan diubahkan. Inilah yang lebih nyata, dan pagi ini diingatkan lagi, dan puji Tuhan, biarlah jadi kekuatan kita semua bersama-sama di dalam pemahaman yang benar tentang hal ini. Karena yang terjadi ketika saya sudah counter living, saya klaim saya lebih benar dari orang-orang yang belum counter living. Itu yang terjadi. Dan ini benar-benar terjadi, saudara-saudara, bukan apa namanya. Jari saya akan tunjuk-tunjuk kenapa kamu masih di kota. Kan gitu. Tuhan sudah mau datang. Saya sama dengan mau bilang, kamu ini bukan orang yang menurut firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini. Ya. Nah, jadi sangat bertolak belakang dengan kebenaran Kristus yang sejati, yang sebenarnya di mana tadi juga sudah diuraikan bagaimana kita mengandalkan Yesus dalam segala perkara. Kita bergantung terus kepada Yesus dalam segala situasi, keadaan. Itulah yang akan menuntun kita. Saya percaya bahwa ketika kita harus counter living dengan tuntunan Tuhan, kita akan dituntun dengan cara-cara Tuhan sampai kita ada tiba di counter living. Tapi bukan dengan usaha kita untuk supaya kita harus counter living. Terima kasih, Sister Wasti, Pastor JK. Tuhan berkati. Terima kasih, Pin, tambahannya. Ada lagi yang mau tambahkan? Sister Joy? Ya, silakan. Tambahan terakhir dari kita. Itu yang tadi Pastor Jeki bilang itu ada kutipan Ellen White, dibilang
kalau kita mau mencari righteousness of Christ, karena tanda-tanda akhir zaman, itu adalah selfish motive. Jadi kita mau country living kayak, mau kita harus belajar righteousness by faith kayak, atau apa-apa. Karena lihat itu Tuhan Yesus mau datang, dan bilang itu selfish motive atau motif yang pentingkan diri. Apakah mau cari kebenaran Kristus atau country living karena Tuhan Yesus mau datang baru mau pergi? Itu gimana kalau Tuhan nggak mau datang? Nggak datang. Apa saya nggak mau country living atau apa saya nggak mau cari kebenaran Kristus? Jadi motifnya itu udah selfish. Jadi betul itu tadi Pastor Jeki. Apapun yang kita bikin, make sure itu didorong oleh kasih. Bukan selfish motif. Kalau kita nggak bikin ini, kita nggak selamat. Orang yang nggak bikin itu nggak selamat. Dari so selfish. Jadi harus berdasarkan. Makanya memandang Kristus, belajar Kristus semua akan didorong oleh kasih. Bukan karena saya harus begini supaya selamat. Ya itu sama tadi. Kita berada di bawah old covenant. Saya bikin ini supaya saya selamat. Dan itu adalah usaha-usaha manusia, bukan berasal dari kasih. Oke, itu aja. Thank you. Oke. Terima kasih, Oi. Tambahannya, Saudara Opin, Pastor Jeki, Wasti, semua sudah kasih masukan dan tambahan yang sudah menjadi kekuatan bagi kita. Mudah-mudahan kita menghidupkan kehidupan Yesus dalam hidup kita ya, melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, sehingga karakter Tuhan bisa dipantulkan dan kita bisa mengeluarkan buah-buah kasih. Maka saat penuaian tiba, kita akan dipanen ya. Akan dipanen dengan saat karakter Kristus sudah matang dalam kehidupan kita akan dipanen untuk kerajaan Allah. Jadi kita berdoa dengan sungguh-sungguh, biarlah kuasa Kristus bekerja sepenuhnya dalam punya kehidupan. Dan kita akan tutup kegiatan Bible Study kita. Terima kasih banyak semua atas tambahan dan masukan yang menjadi kekuatan iman bagi kita.